Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita hari ini bertemu dengan Quran spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Coach Stephen. Coach Stephen ini adalah seorang mualaf yang sudah bergerak dan memberikan kontribusinya untuk agama Islam, yang memberikan kontribusinya untuk seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak inspirasi dari Coach Stephen ini. Nah, mungkin sebagai pengenalan kepada Coach Stephen ini, siapa sebenarnya Coach Stephen ini? Coach Stephen ini adalah beliau adalah CEO dari Mu'alaf Center Indonesia. Jadi di bawah naungan Mu'alaf Center Indonesia ini menggerakkan banyak orang yang mu'alaf di dalamnya, menggerakkan untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Hari ini kita akan mengkaji sebuah surat yang kita sudah mengkajinya, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian kita akan lihat bagaimana Coach Stephen mempraktekkannya dalam kehidupannya, dan beliau juga akan berbagi buat para sahabat Quran sekalian. Oke, Coach Stephen, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen Rawibowo. Saya di Mu'alaf Center Indonesia. Sehari-hari saya bekerja di perusahaan riset global. Kantor saya di Singapura. Artinya saya bekerja di Singapura. Mungkin karena work from home ini, ya akhirnya saya ada di Indonesia lah. Sudah 3 bulan ini. 3 bulan lebih. Bukan dirumahkan, karena gajian masih jalan. Jadi alhamdulillah. Ya, cuman memang ditaruh di rumah dulu. Jadi ya jangan kemana-mana lah. Mungkin seperti itu kurang lebih. Kira-kira sampai kapan ini di rumah ini? Sampai, ya nggak tahu, kalau aku sih pasrah aja ya, tawakal sama Allah. Ya sampai gajiannya di stop. Atau virus yang di stop kan. Antara dua pilihannya. Oke. Nah, kita coba masuk kepada suratnya, nanti kemudian kita akan bertanya kepada Coach Stephen aplikasi dalam kehidupannya seperti apa. Nah, ada sebuah surat yang menarik, yaitu surat Al-Kautsar. Mungkin kita setiap muslim hafal surat ini bukan karena kita paham, tapi karena suratnya pendek supaya cepat sholat gitu loh. Sholatnya cepat selesai. Nah, kali ini kita coba memperdalam pemahaman, kemudian kita akan melihat aplikasi dalam kehidupan kita. Surat ini rupanya surat yang sangat powerful sekali. Dan ini mutiaranya atau inspirasinya sangat dahsyat sekali. Saya baca dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak sekali. Nah, mungkin kita ketika belajar sirah gitu loh, kita hanya belajar sirah dan sebagian sirah itu kan jadi penting semuanya. Nah, yang unik adalah ketika kita belajar Al-Quran, Allah itu menekankan, ini loh sirah yang panjang, penekanannya ini. Kan gitu kok. Nah, yang menarik adalah asbabun nusul dari surat ini atau sebuah peristiwa besar yang terjadi adalah pada diri Rasulullah. Di mana Rasulullah itu kehilangan putra yang dikasihi, yang dicintai, yaitu bernama Ibrahim. Ketika meninggal dunia, pasti Rasulullah bersedih. Dan yang membuat Rasulullah tambah bersedih adalah pamannya sendiri yang tinggal bersebelahan. Kalau di Betawi mungkin satu tembok nempel ya kok. Nah, malah Abu Lahab ini berjingkrak-jingkrak dengan gembira, kemudian dia berkata, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Jadi malah bukan bela sungkawa, tapi istilahnya kalau dalam bahasa kita gitu loh, ini nyukurin gitu. Nggak akan ada tuh yang nerusin Muhammad. Biarin aja Muhammad ngomong apa saja, nggak akan ada yang meneruskan bin Muhammad. Jadi ajarannya akan terputus. Nah, ketika Rasulullah menghadapi sebuah peristiwa yang seperti ini, dan ini kan peristiwa yang menyakitkan, kemudian Rasulullah juga bersedih, harapan kita itu kan akan turut ayat yang kaitannya, harapannya adalah bersabar, karena ini kan ujian, musibah kan. Rupanya, surat Al-Kautsar ini diturunkan dengan mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat yang telah diberikan kepadamu Muhammad sangat banyak sekali. Jadi harapan kita adalah bersabar, tapi ayat yang turun itu kaitannya tentang bersyukur nih. Nah, apa nih korelasinya gitu loh. Nah, ini yang perlu kita dalami gitu loh. Rupanya kalau misalnya kita ada musibah gitu ya, kita mencoba bersabar atas musibah itu, biasanya kan kita akan sulit tuh.
Karena ingatan kita atau memori kita fokus kepada musibah. Nah, di sini Allah memberikan sebuah transisi lain gitu loh. Transisinya apa? Kamu bersyukur deh. Kalau kamu ingat nikmat gitu loh. Jadi dialihkan tuh perhatiannya dari musibah kepada nikmat yang sudah diberikan kepadamu. Kalau kita fokus kepada nikmat, pasti kamu bersyukur tuh. Kalau kamu bersyukur, maka step berikutnya bersabar itu mudah gitu loh. Nah, kira-kira itu adalah hikmah yang kita bisa pelajari dari surat Al-Kautsar di ayat pertama ini. Nah, mungkin Coach Stephen bisa cerita bagaimana experience dalam kehidupan gitu loh. Ketika ada musibah gitu loh, bukannya kita fokus kepada bersabarnya dulu, tapi kita bersyukur dulu. Berarti sebelum bersyukur kan nggak mungkin bersyukur kalau tidak ingat nikmat kan. Nah, kira-kira pengalaman hidupnya yang bisa di-share kepada para sahabat Quran seperti apa, Kok? Silakan. Oke. Tahun 2007, tahun 2007, bulan Juni, tanggal 28. Anak ketigaku lahir. Ya. Anak ketigaku lahir. Kata Allah, bocor jantung. 28 Agustus, di tahun yang sama, Allah ambil dia. Setetes air mata pun nggak Allah izinkan untuk saya keluarkan. Saya yang bawa pulang dari rumah sakit, saya yang mandiin, saya yang kafanin dia, saya yang gali kuburnya, saya yang nanam dia, saya nguruk lagi, lalu saya tulisin batu nisannya pakai kayu karena sementara. Saya daftarin ke dinas pemakaman, terus saya ngantor. Biasa aja. Oh gitu. Iya, belajar dari Rasulullah SAW tentang Ibrahim. Beliau bersedih. Ya. Aku coba untuk memahami bahwasanya kalau memang anak itu meninggal, ini akan kembali kepada Allah. Dan memang anak ini adalah titipan dari Allah. Dan satu prinsip yang sama, baik itu harta, baik itu anak-anak, baik itu istri, baik itu siapapun, apapun, ini saatnya harus kembali, memang harus kembali, dan termasuk anak. Itu waktu anak ini aku kembalikan, dan anak ini harus kembali dalam keadaan bagaimanapun, ya kita harus ikhlasin. Ya. Ya namanya juga titipan kan, titipan kan akan diambil kembali, bagaimanapun itu ceritanya dan caranya, termasuk anak. Jadi mungkin walau alam besar. Mungkin saya udah terbiasa aja dengan hal-hal seperti ini. Jadi pada akhirnya pada saat anak itu diambil, sebenarnya sebelum dia meninggal sih, waktu masih di NICU. NICU itu Pediatric Intensive Care Unit. Jadi pas aku di situ, aku ngeliatin anakku dengan semua ventilator, dengan alat, semuanya. Infusnya ada 9 loh Ustaz. Itu infus 9 apa ya namanya, 9 selang. Kalau seorang ayah nggak akan percaya gitu ya. Ya, kenapa harus disiksa sih sebenarnya waktu itu pikiran saya agak aneh. Iya. Kenapa harus disiksa sih dengan berlama-lama gitu. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, saya alhamdulillah, saya bersyukur atas 2 bulan ini bersama dia. Jadi selama 2 bulan ini, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur karena sudah bersama dia. Engkau izinkan saya bertemu dia. Engkau izinkan dia hadir dalam kehidupan saya, menjadi penghibur buat saya. Namun jika memang menurutmu ini lebih baik diambil, maka ambillah. Kembalikanlah dia, saya akan kembalikan dia kepadamu. Dan alhamdulillah, waktu itu diambil. Dan sebenarnya sih kalau saya ngedidik tim yang kerja di lapangan terutama. Karena kan masalah di lapangan ya, Ustaz tahu sendiri ya, variasinya kan cukup kompleks ya. Kita ngadepin mualaf baru, kita ngadepin orang baru, kita ngadepin kebencanaan ya terutama. Ya, saya selalu bilang, pada saat kamu tertimpa satu musibah, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi dengan musibah itu, jika kau tidak mengeluh, maka bisa jadi musibah itu salah satu jalanmu untuk menuju surganya. Dan pada saat kau menerima sesuatu yang kau mungkin tidak duga-duga juga, karena Allah kan sering ngasih rezeki kan seperti itu ya, tidak diduga-duga tiba-tiba datang aja. Saat itu tiba,
maka istighfarlah. Ya. Jangan sampai rezeki yang kaget itu membuatmu menjadikan jalanmu untuk masuk ke dalam nerakanya. Ya. Ya itu, ini sih udah apa ya, ini aplikasi yang, Hmm. paling common. Maksudnya kalau tim lapangan kami mah, eee, ini udah kayak makanan hari-hari gitu, maksudnya udah kayak, "Ah, ini dari Koko nih," gitu. Itu bekal gitu loh, Iya, iya. Itu perbekalan di buat Mualaf Center ya? iya, itu di Mualaf Center tim-tim lapangan kita lah. Hmm. Jadi kayak, sebenarnya banyak sih bekal yang aku kasih tahu sama mereka, kayak tiap yang aku sering bilang itu kalau Ustadz cari di YouTube atau di Instagram aku, Hmm. setiap pagi doa itu selain kayak kan biasa ya habis subuh ya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hmm. Sapu jaga. Saya Ya. selalu bilang ke mereka, minta sama Allah, "Ya Allah, kalau hari ini sudah tidak berguna lagi aku untukmu, Hmm. maka ambillah nyawaku." Hmm. Ini pembekalan-pembekalan kepada mereka di lapangan. Hmm. Lalu kan tim lapangan juga mungkin Ustadz lihat, ini tim lapangan sekali ditugasin 3 bulan, 6 bulan, Hmm. ini gimana nih istri-istri mereka? Hmm. Nah, mereka juga kita training untuk ngadepin ke istri juga. Biasa nih kalau suami keluar dari rumah kan, "Pak, hati-hati di jalan ya, semoga pergi dan pulang dalam keadaan selamat," gitu kan, Hmm. nggak terjadi apa dan sesuatu apapun. Kalau aku minta mereka ngomong ke istrinya untuk memberikan doa, tapi yang berbeda, doa yang berbeda. Kamu minta istrimu untuk mendoakan kamu gugur dalam tugas ini. Hmm. Jangan doakan keselamatan untukmu. Karena sesungguhnya sejatinya perempuan laki-laki keluar dari rumah dan dia memiliki perempuan atau memiliki istri di rumah, Hmm. dan laki-laki itu hanya untuk dua hal. Satu, dia mencari nafkah untuk keluarganya, yang Hmm. kedua dia berdakwah. Subhanallah. Dan keduanya, jika meninggal dalam keadaan keduanya, insya Allah sahid. Insya Allah sahid. Insya Allah. Makanya saya bilang ke mereka, kasih tahu istrimu, doakan aku gugur dalam uh, safar kali ini. Ya. Termasuk istriku sendiri, karena aku nyontohin dari istriku sendiri. Jadi istriku yang ngajarin istri-istri mereka, Hmm. ya doain gugur aja, nggak apa-apa. Yang Ya. penting kalau udah gugur, kamu ikhlas, ya Ya. insya Allah dia masuk surga, kamu nyusul kok. Ya. Kehidupan dunia paling berapa puluh tahun kok, di akhir jauh lebih lama. Itu Biasanya sih. kalau Ini gitu, pembekalan-pembekalan yang common sih. biasanya kalau gitu istri-istri diberikan nasihat seperti itu, doa yang seperti itu, responnya apa? Kalau awal, ke awal ya, Ya. awal start. Biasa suuzon duluan. Hmm. Lu mau nikah lagi? Wah, salah kan. Padahal bukan ke situ kan. Ya, kayak Ya. bilang kita kan kita didoain gugur dalam tugas. Masa kenapa mikirnya mau nikah lagi? Gimana caranya nikah lagi kalau orang udah mati? Nah, pelan-pelan mereka dijelasin. Ada yang nangis, Hmm. nangis gitu kan. Kok gitu sih segala macam. Nah, itu yang penjelasan selanjutnya tadi. Kita hidup di dunia paling berapa puluh tahun. Ya. Kenapa nggak kita ikhlasin untuk kehidupan kelak kita di akhirat yang unlimited, nggak pakai waktu Hmm. selama-lamanya. Nah, Hmm. itu jauh lebih indah gitu. Ya. Kayak ke bapak-bapak juga kan, ke mujahid-mujahidnya juga saya biasa kirim salam ke mereka juga. Hey guys, jangan lupa kalau pagi minta doa, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Hmm. Itu doanya Rasulullah. Hmm. Jadi minta itu sama Allah. Minta didoakan mati dalam keadaan miskin. Jangan sampai kebanyakan harta terus kita mati. Anak-anak jadi berebut harta, Hmm. masuk neraka lagi kita. Ya Allah. Banyak harta, banyak hisap. Kelamaan dihisap. Belum tentu tuh harta dipakai yang benar. Masuk lagi kita ke neraka. Maka Hmm. matikanlah aku ya Allah dalam keadaan miskin. Tadi minta dipercepat, yang Hmm. ini minta dimatikan dalam keadaan miskin. Sudah sih itu sih. Simpel Ya. aja sih. Makanya nggak pernah takut kita. Kemarin tim aku juga 2 orang. Ada tim 2 yang terpapar corona kemarin. Karena kan kita kan keluar masuk rumah sakit kan, nganterin APD segala macam kan. Hmm. Dan waktu itu sebenarnya sih simpel, lupa pakai ini doang nih. Ini Oh. facial. Aha. Oh, dia lupa dan Hmm. waktu itu kena bersin. Tapi dia nggak ngomong. Kena Dia bersin diam-diam orang aja. mungkin. Iya, di rumah sakit yang lagi periksa. Ya. Akhirnya terpapar dan meninggal. Oh, meninggal. Waktu saya ngomong, iya, saya akhirnya katakanlah meninggal. Saya datang ke rumahnya, nyamperin ke orang tuanya dan istrinya. Hmm. Saya bilang, kalau saya boleh ngomong, istrinya sih tegar, dua-duanya alhamdulillah.
Cuman ayahnya agak sedikit emosi ke saya. Oh gitu. Saya bilang ke orang tuanya, Pak, sesungguhnya kalau boleh, saya ngiri sama anak Bapak. Mhm. Saya ngiri sama anak Bapak. Anak Bapak diambil dalam keadaan terbaik. Dan saya belum. Mhm. Saya masih hidup. Saya masih hidup dan masih mungkin menanggung dosa yang lebih. Saya iri sama anak Bapak. Kenapa dia duluan yang diambil? Mhm. Dalam tugas kemanusiaan. Yang udah jelas hukumnya dari Allah. Cuman, ya, kata Allah. Itu sih, kalau ngadepin musibah dan bencana, Mhm. kalau kitanya kebanyakan panik dan kebanyakan berasumsi dari sudut pandang manusia. Mhm. Maka yang ada Ya, ngeluh, ngeluh lagi. ya, betul. Makin dalam pengeluhannya, Ya, makin gak jelas, makin gak bisa survive, makin ngaco hidupnya, ya. akhirnya bunuh diri dan Mhm. melakukan hal-hal kebodohan lainnya lah. Ya, ya. Itu sih. Ya, ya. Jadi menarik nih ya. Jadi ini experience pengalaman hidupnya mungkin mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi ya, apalagi dengan nasihat doa yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan yang biasanya diungkapkan ketika berdoa ketika keluar dari rumah ya. Jadi meminta kepada Allah untuk dimeninggalkan ya ketika posisi di luar rumah karena posisinya kan bisa dihitung sebagai jihad. Ini konteks dalam orang melihat kehidupan yang pada normalnya aja. Hmm. Lu pakai aja rok kalau agama lu dihina terus lu nggak ngapa-ngapain. Hmm. Bro, ngapa-ngapain bukan dengan begitu caranya. Ya. Nah. Ngapa-ngapain nggak dengan begitu caranya. Karena Rasulullah itu selalu mengajarkan dan Allah menetapkan umat Islam adalah umat yang tercerdas. Ya. Hmm. So, kalau kamu melakukan kebarbaran yang sama seperti yang orang kafir lakukan, Ya. apa bedanya kamu dengan mereka?